Banyak ramalan mengerikan soal ekonomi global 2023. Credit Suisse dan Morgan Stanley misalnya memperkirakan negara-negara penopang ekonomi dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan China akan jatuh ke dalam jurang resesi. Pengetatan moneter dan perang geopolitik masih memanas dan di tengah kondisi ini, bagaimana perekonomian Indonesia di tahun 2023? Kita akan mengulasnya bersama dengan Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia di PrimeWords, bersama saya Safrina Nasution. Dan telah bergabung bersama kami di PrimeWords CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, apa kabar, Pak? Baik, Mbak Safrina, sehat. Menuju 2024, menuju 2023, sehat ya, Pak ya? Sehat dan siap. Sehat dan siap. Bahagia? Bahagia selalu. Bahagia selalu. Nah, Pak, mungkin pertanyaan pertama ya, Pak, ya kan kalau ngomongin 2023, 2024 dari sisi perekonomian sendiri. Sepertinya berita itu selalu menimbulkan hal-hal yang buruk ya. Contohnya kalau misalnya ada proyeksi ekonomi, awan gelap gitu ya. Suku bunga masih tinggi, Amerika Serikat dilanda resesi, China COVID policy-nya belum selesai-selesai. Jadi begitu banyak berita buruk dari sisi perekonomian. 2023 ini Anda khawatir nggak untuk Indonesia sendiri? Ya, kalau kita bicara global, memang global masih ada awan hitam. Ya. Dan bahkan Managing Director IMF mengatakan Indonesia itu adalah the bright side in the dark. Nah, di dalam IMF sendiri ada beberapa pasien yang masuk secara global. Nah, ada 16 sudah mereka ditangani IMF dan lebih dari 30 mengantri. Nah, tentu Indonesia berharap karena kita punya resiliensi selama penanganan pandemi COVID. Nah, kita juga berharap punya resiliensi untuk di tahun 2023 ini. Jadi IMF sendiri yang menyebut bahwa Indonesia ini the bright side, di tengah awan gelap. Jadi walaupun memang ada ancaman awan gelap, 2023 ini Anda optimis perekonomian Indonesia akan... Ya, pertama sejauh kita melakukannya secara bersama-sama. Terus secara politik di tengah tahun politik ini konsolidasi juga berlangsung. Artinya kita berkompetisi secara sesuai dengan regulasi dan stabilitas politik kita bisa jaga. Karena kuncinya adalah stabilitas politik. Kemarin kita 3 tahun menangani dengan politik yang stabil, maka pemerintah fleksibel dalam menyesuaikan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau di tahun ini sepenuhnya tergantung daripada investasi. Nah, artinya kalau investasi berarti harus ada iklim yang baik. Dan iklim yang baik tentu salah satunya adalah kepastian hukum. Nah, salah satu itulah yang kemarin pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu untuk Cipta Kerja, sehingga kepastian di sektor investasi itu jelas dan kepastian ini akan mendukung penciptaan lapangan kerja. Karena investasi kaitan eratnya dengan lapangan kerja. Jadi memang kuncinya untuk 2023 ini untuk ekonomi yang semakin baik adalah kestabilan politik. Kestabilan politik, kepastian hukum, dan itu tadi juga mengapa Kemenko Perekonomian mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Ya, mungkin kita akan membahas lagi sedikit tentang Perpu Cipta Kerja, namun kemarin 2022, ya. Pak, kita lihat kan tensi geopolitik di global ini kan masih sangat kuat. Rusia, Ukraina masih perang, belum tahu sampai kapan. Nah, ini menyebabkan community boom. Jadi memang harga-harga minyak jadi naik dan ini menjadi malah menjadi penopang pendapatan karena harga minyak yang naik. Nah, di tahun 2023 ini, Pak Airlangga, kita melihat kalau misalnya sudah lebih stabil, ada kemungkinan harga komoditas turun. Bagaimana pemerintah ini mengantisipasi penerimaan yang tergerus? Ya, pertama kita lihat semula kita perkirakan komoditas ini bertahan 6 bulan. Tetapi dengan kita mulainya di bulan Januari, ini beberapa komoditas kelihatan bisa bertahan sampai akhir tahun.
Contohnya copper and gold itu sekarang merangkak naik. Kemudian biasanya kalau copper and gold-nya merangkak naik, komoditas yang lain juga akan tertahan, termasuk nikel dan logam mulia lain. Nah, kalau melihat begini kan kita bisa menikmati daripada devisa ekspor. Nah, ekspor kita sekarang 3 primadonanya adalah 1 dari baja, dalam hal ini nikel, kemudian kelapa sawit dan turunannya, yang ketiga adalah dari batu bara, yang keempat baru sektor-sektor yang lain, pulp and paper, dan berbagai sektor yang lain, sektor manufaktur. Jadi justru dengan situasi seperti sekarang kelihatan bahwa ke depan komoditas ini, harga komoditas yang tinggi ini bisa membantu daya tahan ekonomi kita. Menarik kalau kita ngomongin kemakmuran rakyat dan juga untuk peningkatan ekonomi, Pak. Tentunya kita tahu sendiri bahwa penopang ekonomi Indonesia itu 60% adalah UMKM, ya Pak ya. Untuk Kemenko Perekonomian sendiri, adakah program-program yang memang memberikan insentif tersendiri untuk pelaku UMKM agar tetap bisa hidup, bertahan, bahkan lebih baik lagi di 2023? Ya, UMKM itu kan jumlahnya diperkirakan lebih dari 60 juta. Bahkan di Kementerian Koperasi sekitar 64 juta. Nah, yang penting adalah bagaimana UMKM ini menjadi sektor formal. Nah, kembali Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan mereka untuk masuk menjadi sektor formal. Mereka. Nah, kalau mereka sudah masuk sektor formal, maka tentu fasilitas perbankan itu bisa jalan, termasuk kredit usaha rakyat yang bunganya rendah. KUR ya, Pak? Ya, dengan bunga 6%. Karena jumlah kredit usaha rakyat juga tahun depan ditingkatkan. Kalau tahun ini 373 triliun, tahun depan naik menjadi 450 triliun. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, karena kredit usaha rakyat itu bisa secara individu diambil, bisa juga per kelompok, atau kita sering sebut sebagai KUR cluster. Ini dicanangkan di Perpu Cipta Kerja, Pak? Nah, ini dalam implementasi pelaksanaannya itu seluruhnya dipersiapkan oleh pemerintah. Sehingga inklusif keuangan daripada UMKM itu penting, karena UMKM juga mewakili daya beli dari masyarakat. Dan Indonesia punya ekonomi lebih dari 54% tergantung dari domestic power. Nah, domestic power consumption ini yang kita dorong dengan mendorong UMKM supaya segera naik kelas. Jadi memang dengan adanya keberadaan UMKM ini dan didorong juga insentifnya oleh Perpu Cipta Kerja ini, optimis 2023 Indonesia akan lewat dari ancaman awan gelap global ya. Perbincangan kita dengan Bapak Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, akan kita lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Prime World CNBC Indonesia. Kan ada kebijakan larangan bauksit di 2023 ini oleh Presiden Jokowi, Pak Erlangga. Apakah sebenarnya menurut Anda ini realistis ataukah sebenarnya ambisius? Mengingat smelternya masih terbatas dan industri turunannya juga belum begitu siap. Ya, pertama karena memang harga bauksit itu harganya relatif rendah, ya di bawah $60. Tetapi kalau dia sudah menjadi aluminium, udah di atas $2.300. Jadi nilai tambahnya luar biasa.